Perkenalkan, nama saya Aneng Supriyadi, biasa dipanggil Aneng. Nah, tempat tinggal saya di Kelurahan Sagatani, khususnya di Sagatani Habang, RT 8, RW 4, Jalan Danau Sarantangan. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Sanggar Sarantangan, yang mana Sanggar Sarantangan pada tanggal 14 April kemarin itu berumur 4 tahun. Ya. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya, di mana teman-teman itu mempunyai komitmen yang sangat luar biasa, mempunyai semangat yang sangat luar biasa dan solid yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Perkenalkan, nama aku Jono dari Sanggar Sarantangan. Aku emang lahir di sini sih, lahir di sini terus besar di sini juga, nggak pernah keluar. Maksudnya di luar Singkawang, jadi tetap berkembang biak. Yang aku tahu niat dari Aneng sama niat dari aku Rio sama Aneng juga. Yang pertama kan gara-gara kemarin kayak lihat di yang khususnya di Singkawang aja, kayak narkoba tuh kan udah kayak merajalela gitu lah, udah makin kayak banyak anak-anak yang baru mau remaja gitu, kayak udah banyak yang jatuh ke dunia yang kayak gitu. Terus kayak Aneng nih, gimana caranya anak-anak yang khususnya di Sagatani bisa terhindar dari narkoba gitu. Jadi dengan cara kita buat sanggar, nanti di sanggar kita bakal ajak mereka ya buat kerajinan, terus kita melakukan hal-hal yang positif gitu, jadi terhindar dari pergaulan yang buruk. Perkenalkan, nama saya Nengsi, biasa dipanggil Neng gitu. Kalau saya Wanda, biasa dipanggil Wanda, lebih akrab. Yang Wanda sih? Lebih akrab Wanda. Iya. Kami ikut sanggar udah 4 tahun, tanggal 14 kemarin 4 tahun. Anniversary. Ulang tahun. Ulang tahunnya. Iya, ulang tahun. Hari jadinya. Iya. Biasanya kegiatan di sanggar apa aja sih? Kalau kegiatan di sanggar tuh biasanya Latihan nari gitu, lebih sering. awal mula sanggar gitu. Latihan Belum ada alat nari. musik juga sih soalnya. Belum ada alat musik. Paling musiknya tuh dari YouTube gitu, cari-cari di Iya. YouTube. Biasanya nari apa tuh? Dari adat Dayak gitu. Apa nari apa namanya? Dari Dayak. Karena waktu tuh ada acara Wose. was Singkawang gitu kan, ikut nari gitu, diundang Sanggar Sarantangan diundang gitu kan, terus kami dapat bagian tarian Batak gitu. Iya. Perkenalkan, nama saya Petronella Riapenia, Devi Sari, biasa dipanggil Devi. Yang paling berkesan sih yang rumah di rumah Radang. Di rumah Radang. Itu mau ngapain? Tahun berapa sih? itu tahun pas awal-awal sanggar, mungkin belum 1 tahun, 2017 gitulah ya. Itu tapi semuanya ikut sekarang nari. udah enggak lagi. Anggotanya hampir 100 lebih. Ya, anggotanya hampir 100 lebih. Itu nari semua, cowok Nari. cewek. Berarti tarian besar gitu ya? Iya, dari masuk. Tarian massal. Nah, kalau sekarang kesibukannya di sanggar ngapain sih? Oh, kalau di sanggar sekarang sih udah jarang ngumpul, soalnya kendala nggak ada musik segala macam. Jadi cuman ngumpul insode. Di Insode ini kita ngumpulnya kayak bikin produk gini, bikin gantungan kunci, strap tali masker gitu. Kita ngumpul paling kalau ada pesanan baru ngumpul, baru buat. Aduh, iklan lagi. Kalau ngumpulkan cuman sebelum ada sanggar, sebelum ada Insode ini kan kumpulnya kan cuman ngumpul-ngumpul, cuman gosip-gosip gitu, nggak ada kegiatan yang lain. Tapi sekarang semenjak udah masuk sanggar, masuk Insode, jadi kita tuh
kalau ngumpulnya tuh bermanfaat juga gitu, kayak bikin ini. Jadi kita tahu yang kita kira mudah, padahal bikinnya itu nggak gampang. Dapat uang jajan juga. Iya. Nambah-nambah uang jajan. Oke, sekian, terima kasih. Berjalannya waktu, Sanggar Sarantangan memberanikan diri untuk membuat brand, ya. Brand yaitu kami menamai brand itu Insode. Apa itu Insode? Insode itu adalah seekor ikan, ya, ikan yang hidup di air tawar yang lebih banyak menghabiskan waktunya di permukaan air. Dengan harapan juga kami bisa seperti Insode, ya, yang selalu mengapung untuk memperlihatkan ini loh kami. Di Insode ini kami juga sudah membuat produk, ya, yaitu kerajinan, baik itu gantungan kunci, kalung, tali masker, tas yang terbuat dari buah, kalau bahasa kami nyali, ya, kalau di luar itu jeli-jeli, ya. Itu sebuah tanaman yang daunnya seperti gandum ataupun jagung yang hidup liar di sekitaran kami di sini. Dan kami juga berharap suatu saat nanti bukan hanya kerajinan yang bisa kami garap, melainkan kami juga bisa mendirikan sebuah usaha yang mana anggota-anggota sanggar ini tadi yang 30 orang tersebut tidak lepas ataupun tidak bekerja di luar, melainkan bekerja di Sarantangan, dengan menghasilkan uang juga dari Sarantangan. Itu harapan kami. Pas masih kecil, waktu aku baru-baru SD sih, itu kan dulu kan Habang ini terkenal dengan kaya emas gitu kan. Jadi dulu mayoritas orang di sini kerjanya kerja emas, ke pertambangan liar gitu, peti. Jadi ya kayak banyak orang luar juga sih, orang luar datang ngambil kekayaan alam di sini, pas sudah habis ditinggal. Ya sekarang aku udah pas sudah umur segini dapat sisanya aja. Nggak ada dapat apa-apa, malah cuma dapat limbah. Ya kalau menurut aku sih jujur aja kecewa sih, pasti kecewa lah, karena kan alam rusak gitu kan. Anak cucu nanti nggak dapat apa-apa gitu. Mungkin lebih ke Insode sih, lebih sibuk-sibuk Insode gitu Pak. Cuman namanya nggak tahu juga kan dilamar. Semoga dilamar ya. Dilamar kan nanti. Cita-cita sih ada. Cuman terhambat biaya gitu. Nggak sangat, cuman Nggak sangat sih, cukup cuman melarat. agak melarat dikit. Melatnya banyak, nggak dikit. Dulu sih pernah nggak cita-cita jadi guru waktu SD gitu, cuman lain-lain gitu kan pikiran Kak. Jadi Masih belum. Jadi pengen jadi perawat, jadi bidan gitu. Ambil ilmu gizi gitu. Cuman Kalau aku sih cita-citanya pas masih kecil tuh poluan, cuman karena keadaan kayak gini nggak mungkin jadi poluan. Jadi kayaknya sekarang lebih fokus kayak pengen bagian kesenian gitu. Kalau misalnya lanjut ke misalnya kuliah gitu, ya mesti tetapnya di Pontianak atau di luar gitu. Maunya sih di luarnya mau juga sih, cuman takut orang tua nggak gitu sih. terus kuliah pokoknya harus ada bukti gitu lah, harus bisa kerja gitu, harus bisa panggil orang tua gitu, harus bisa buktikan sama orang tua yang orang tua dulu bilang pasti nggak bisa, mungkin karena biaya, tapi dengan usaha pasti bisa, yakin pasti bisa. Karena dulu gimana, SMP dulu pokoknya sekolahnya yang paling menyedihkan itulah SMP dulu.
sekolahnya kan cukup jauh juga, cukup jauh dari sini. Terus kendala motor, kendala kendaraan juga, nggak ada kendaraan. Sering nebeng juga, pulangnya di jalan kaki. Gitu. Kan banget. Kalian bangga nggak sama diri kalian sendiri? Bangga sih, nggak nyangka juga bisa sampai ke titik ini, bisa. Karena kebanyakan yang punya motor malah berhenti setengah jalan sekolahnya. Awalnya yang Kayak dulu kan yang awal sanggar berdiri kan kayak anggota 100 lebih gitu kan. Seiring berjalannya waktu sekarang nggak tinggal paling 30-an gitu. Itu ya karena gara-gara nggak ada alat sih kayaknya. Jadi kalau ngumpul kan paling kita kumpul kayak buat kerajinan, dulu pun paling buat kerajinan paling kayak gelang yang pakai anyam gitu. Itu kan udah biasa gitu. Jadi kalau mungkin ada alat musik, kalau ada alat-alat yang lain mungkin kayak mereka lebih giat, soalnya kan kalau belajar musik ini kan satu hari nggak bisa langsung bisa gitu kan. Jadi mereka makin hari makin penasaran, sekali belajar kayaknya aku udah mulai nemu nih. Nah, kayaknya lebih mau lebih tahu lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak nggak ada putusnya. Kalau musik dan lain-lain. Harapan untuk Habang ya semoga anak-anaknya terhindar lah semua. Dengan adanya Sanggar Sarantangan, semoga Habang, anak muda di Habang nih bisa terhindar dari narkoba gitu. Kayak semuanya bisa melakukan hal-hal yang positif. Pokoknya bisa berguna lah. Sama seperti harapanku buat diri sendiri, gitu juga harapan buat Habang gitu. Pokoknya lebih sukses lagi untuk semuanya. Baru bertemu, rasa begatara tinian nele kawam palekoa. Aku pun rere